sekarang itu malah enggak apa-apa gitu ya. Dengan peraturan akademi yang Oh baru iya, enggak apa-apa, cuman gitu ya, cuman itu untuk harus simul. bahwa ITS sebagai utama ya, utama Ya, ya, afiliasi utama itu ya. mohon diperhatikan. Yang terjadi adalah begini Pak, ini yang perlu diwaspadai ya. Kemarin itu memang betul di papernya itu ITS sebagai utama, tetapi di online-nya itu enggak. Di online-nya itu yang utama malah afiliasi yang mahasiswanya Tam. yang bersangkutan itu malah nggak bisa diakui begitu. Tolong hati-hati dalam teknisnya Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Jadi Oke. jadi nanti ngecek afiliasi itu ngeceknya adalah papernya plus online-nya. Online itu misalkan begini, misalkan kemarin itu ada kasus seperti itu soalnya. Jadi misalkan di AAA Explore, misalkan ya, ini di AAA Explore. Seperti ini. eh, jadi jadi yang baru itu apa ya? Yang baru itu bilangnya begini, yang baru itu bahwa mahasiswa sebagai afiliasinya utamanya ITS gitu. Jadinya Hmm. celahnya di situ. Sekarang monggo, jadinya Hmm. celahnya di situ. Nah, cuma dalam teknisnya biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ngecek afiliasinya adalah dari online-nya. Nah, itu yang misalkan di sini. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau di handover di sini atau kalau ini diklik gitu ya. Nah, ini harus afiliasinya adalah nah ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Jadi ini Hmm. harus di utama. Ya, misalkan Bapak Ibu punya itu berarti di yang kedua selama studi gitu. Jangan sampai ininya nanti masih nyantol punya Bapak Ibu yang instansi masing-masing. Karena reviewer nanti biasanya loh ini afiliasinya kok ini kan gitu. Ini dijelaskan afiliasinya ini utamanya harus TS. Kalau di Hmm. sini nanti yang bawahnya itu mau Bapak Ibu sekalian sepertinya peraturan akademik yang baru ada celah untuk itu. Begitu, Pak. Baik, baik. Paham maksud saya? Ya. Paham, Jadi Pak. Yang peraturan akademi yang baru ada celah untuk itu, silahkan. Tetapi dalam prakteknya biar nanti tidak apa jeglong gitu ya kalau bahasa Jawanya itu ya, atau terjerumus gitu ya. Nah, harus hati-hati dalam penulisan itu tidak hanya di papernya tetapi di online-nya juga. Ya, karena kemarin itu kita menolak paper yang papernya betul gitu ya, afiliasinya betul, tapi di online-nya salah. Akhirnya nggak diakui. ya, Oke, baik. Oke, Ya, baik. yang berikutnya, Pak, saya ada pertanyaan kedua. Silakan. Ya, untuk semester ini kan saya sudah mendaftar untuk seminar internasional. Itu saya sudah lakukan. Kemudian nanti di-upload di Teras itu nanti ada pemberitahuan ataukah kita harus mengecek terus? Di mana? Teras. Iya, kan Jadi gini, ada. nanti itu kalau di teras silakan saja kapan saja diupload nggak ada masalah, tidak perlu ada Oh, pemberitahuan. oh Tetapi iya. dalam menilaikan nanti Pak Yizar staf saya itu akan memberikan pengumuman ya Hmm. penilaian seminar internasional. Nah, Bapak daftar waktu itu. Oh iya, iya. Ya, Oke. Di nanti link ini. nah, ya nanti biasanya di semester ini akan ada Zoom meeting untuk menyiapkan bukti-bukti ya secara online-nya, secara publish-nya, apakah benar-benar sudah publish atau belum. Sekali lagi kalau masih ter-accepted itu atau masih masih dilaksanakan, tidak terbit di Scopus atau tidak terbit di IEEE Explore, maka belum bisa dinilai. Ya, ya. Yang berikutnya lagi, Pak Roni. Ya, silakan. Ya, untuk syarat TOEFL itu apakah bisa di luar dari UPT Bahasa di ITS ataukah harus Setahu seperti. saya tidak bisa. Kalau Bapak pengen Oke, negosiasi ke UPT Bahasa, karena itu di luar wewenang kami. oke, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Oke, selamat siang Pak Roni. Ya, Pak Effendi, gimana? Izin share Pak ya. Saya mau menanyakan ini Pak. Oke. Tadi kan disertasi atau kualifikasi itu ambil di semester 2. Nah, Ya. di teras itu di sini tertulis bahwa telah lulus mata kuliah PA dan FI Hmm. dan sedang mengambil mata kuliah disertasi. Nah, saya masih bingung. Ini kan Yes. semester 2 kita mengambil penulisan ilmiah. Jadi harus Ya, menunggu nilainya keluar Pak ya. betul. Yes. Nah, Ketika mata jadi, kuliah itu nilainya keluar, langsung ujian. Daftarnya sebelumnya itu. Jadi boleh daftar, tapi belum bisa ujian. oh, jadi daftarnya di semester 2 itu sendiri Pak ya. Betul. Jadi daftar dulu.
Nanti kalau nilainya sudah keluar, konfirmasi ke Pak Gizar, langsung nanti dijadwalkan. Oke. Jadi jadwalnya ya ini Pak ya, sebelum masuk di semester 3 bisa itu Pak ya. Yes, betul. Oh, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Pak Roni. Oke, ya. Berikutnya Pak Sujono, silakan. Baik, makasih Pak Roni. Izin bertanya. Yang pertama ini Pak Roni, dulu kan kita waktu sidang kandidasi kan menyampaikan proposal ya Pak Roni ya. Betul, ya. Tapi dalam perkembangan penelitian kami lakukan, misalkan sampai 2 publikasi jurnal itu sebenarnya kalau bisa dikatakan cakupan penelitiannya tidak tuntas seperti yang di proposal. Misalkan baru separuhnya tapi sudah bisa menghasilkan publikasi gitu Pak Roni, jurnal 1 dan jurnal 2. Apakah itu sudah memenuhi atau harus sampai proposal itu tuntas Pak Roni? Itu sangat relatif terkait, sangat relatif terhadap apa? Jadi itu sangat bergantung pada para pengujinya, gitu ya. Oh, Nah, oh iya. penguji akan menilai sejauh mana melenceng. Saya rasa kalau melenceng hanya 10%, 20% tidak ada masalah. Jadi asal Kalau Kalau koridornya melencengnya sih masih. enggak, Pak Roni. Ya. Kalau Kenapa? melencengnya enggak, tapi misalkan kalau di proposal duluan kita membuat Fishbone itu ada beberapa cabang yang kita masukkan Ya. di dalam itu, tapi kita hanya menyelesaikan sampai 2 cabang itu sudah bisa menghasilkan 2 publikasi gitu. Tapi kalau melencengnya sih enggak. Itu sangat bergantung pada promotor. Kalau promotor Oh menyatakan iya. sudah cukup, ya beres. Kita di prodi itu administratif aja. Kalau promotornya sudah setuju, biasanya di prodi nggak terlalu ini. Asal Oh iya. jadi yang menelaah ini sudah cukup, enggak itu promotor. Jadi kan memang namanya meneliti itu boleh boleh enggak Berkembang ya. sama ya, Pak? Iya. Maksudnya kan Iya. merencanakan itu kan yang kita rencanakan 10, kita ternyata setelah dijalani kita baru 7 kan tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi Iya. hak prerogatif untuk menyatakan itu ada di promotor, Pak. Oh, baik Pak Roni. Iya. Boleh tanya satu lagi Pak Roni. Ya kan, Eh, itu juga tidak kalau apa-apa. kita pemahaman saya terhadap peraturan yang ada itu kan publikasi yang terindeks bereputasi itu satu, terus yang satunya misalkan kita sudah satu jurnal kedua, terus yang kedua itu Sinta 2 atau Sinta 1, kita apa mencukupi Pak Roni? Bapak, sekali lagi yang saya tadi sampaikan bahwa ketika angkatan 2023, 2024 itu tidak mencukupi karena minimal harus ada 3 publikasi internasional. Kan kalau Iya. sebenarnya Sinta itu kan bukan internasional kan ya. Iya. Ya, sehingga yang belum gitu ya, yang belum gitu ya, yang belum ke jurnal Sinta 2 atau Sinta 1, eh, mungkin mohon dilarikan ke mungkin ke Q4 atau Q3 enggak masalah. Oh, walaupun kita sudah punya Q2 satu gitu, tapi untuk jurnal Sintanya jangan gitu Pak Roni. Halo? Ya, sebentar ada yang bocor. Oke, jadi biar amannya, karena pemenuhan baku mutu ITS-nya adalah begitu, 3 publikasi. Kan kalau Q1 kan berarti kan satu, ya kan? Kemudian seminar internasional kan satu, berarti kan kurang satu, Pak. Daripada bermasalah begitu, yang Sintanya eh, dialihkan ke misalkan jurnal internasional Q3 atau Q4 gitu, enggak apa-apa. Izin Pak Roni ke Pak Jono di 2020 Oh angkat. iya, ya 2020, ya kalau menurut aturan itu berarti enggak masalah kalau 2020. Gitu Pak Jono.